Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Alhamdulillah ta'ala lahumul Fatihah. Wadrijilani ila hadratihi. Alimah Jaluddin al-Mahalli wa Sayyidul Rasul. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Geser kembali. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Kesini. Geser. Jadi pada ayat yang ke-238 surat Al-Baqarah ini tulisan wassolawati ini dibaca wassolah ya. Riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bacanya bukan wassolawati tapi wassolati. Ayat 238 ini riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz riwayat dari Imam Asim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafidhu 'ala sholawati wassalatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضة حسنا فيضاعفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Jadi ayat yang ke-245 itu ada tulisan wayab sutu ya. Tulisannya wayab sutu pakai to. Tulisannya pakai sin ya. Tapi berdasarkan riwayat Imam Hafiz itu shot ini dibaca sin ya, ingat-ingat. Wallahu yaqbitu wa yabsutu ya itu. Di situ ada tandanya. Wallahu yabsutu. Jadi bukan yabsutu banyak tapi dibaca sin, shotnya dibaca sin. Ayat 245. Wallahu yaqbitu wa wayab sutu ya, bukan wayab sutu. Jadi sin wayab sutu. Ayo sama-sama coba. Wayab sutu sin sa si su sas salisasna minal musni masisan salisa wayab sutu sin yang geget wayab sutu bukan wayab sutu ya. Jadi shot beda. Shot kalau shot itu ada suara surwitnya. Wayab sutu kalau shot begitu so
so, si, sos, 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 soli sosna, minal musni, masison, soli so, itu sod, ya, beda ya. So sama sin beda ya. Wayab sutu, coba. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu. Hafidhu nglanggengno nglakoni sapa sira kabeh. Ala sholawati ing atase pira-pira salat al-khamsi kang 5. Jadi hafidhu menjaga. Menjaga itu berarti kalau kita punya rumah supaya rumahnya awet itu dijaga apa tidak? Dijaga supaya tidak dimakan rayap. Dijaga supaya tidak rusak, dijaga supaya tidak terkena cuaca ekstrim dan lain sebagainya, itu kan itu. Jadi sholat juga sama, dijaga dari kemalasan ya, dijaga dari ketidakkhusyuan itu. Jadi di sini maknanya ngelanggengno itu berarti kita membakokkan sholat kita selama ruh kita masih. Jadi selamanya, sholat itu selamanya ya, selama ruh kita belum keluar dari badan. Selama ruh masih dikandung badan, maka selama itu pula kita sholat 5 waktu. Gitu. Makanya di dalam perintah Allah itu bukan if'ali sholah. Kerjakan sholat, bukan. Tapi mustaqim, istiqomah ya. Terus menerus ya. Pakai kata akoma, pakai kata akimu, akimu cuman dirikan ya, dirikan itu berarti bukan untuk dirobohkan. Berarti kalau kita membangun, mendirikan suatu perkara, berarti itu perkara yang harus dilaksanakan untuk selama-lamanya. Kita bangun bangunan seperti ini, ya, otomatis tidak sekali pakai, ya, atau dipakai selama-lamanya, ya enggak? Gini betul. Nah gitu, sholat juga begitu. Maka hafidhu, jaga ya. Ngelanggengno ngrekso, ngelanggengno nglakoni sapa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. Al-khamsi kang 5 biadaya kelawan nekani sholawati fi awqat yang dalam pira-pira wektune ya sholawati, jaga. Ya. Sebab kalau dia bisa menjaga sholatnya, dia bisa menjaga kehidupan duniawinya itu. Wa sholati utawi sholat al-wusta kang luweh bagus. Ya utawi sholatil wusta iku al-asru was-subhu wad-dhuhru. Ya, jaga sholawatil wusta, sholat yang berada di middle, di tengah-tengah ya. Kalau kalian bisa menjaga 3 sholat ini, maka sukseslah kuncinya. Ya tidak sholat ini semuanya. Apa itu? Asar, itu kunci. Subuh, zuhur, itu. 3 sholat di tengah-tengah ngantuknya manusia, di tengah sibuk-sibuknya manusia, ya. Itu. Maka asar, subuh dan zuhur. Au ghairi taliyani asar, subuh, zuhur. Aqwalun iku pira-pira pengucap. Wa afrodalan ngijake sapa Allah ha ing sholatil wusta bizikri kelawan nutur li fadliha karena utamane sholatil wusta. Itu. Jaga sholat asar ya. Sholat asar itu sholat yang tengah-tengah. Wa kumulan jumenengono sapa sira kabeh lillahi karena Allah fi sholati ing dalem sholate qanitina kali pira-pira kang padha ngabukti kabeh. Kila den ucapake mutiina tegese pira-pira wong kang padha ngabukti kabeh. Likaulihi maring dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin utawi saben-saben lafat kang mustaq saking masdar kunut
masdar kunut fil Qur'ani ing dalem Qur'an. Fa huwa mangko kullu kunutin iku taatun makna ngabukti. Rawat Mani sholat subuh itu ada kunutnya, sholat yang benar-benar kita menghamba kepada Allah. Rawat cerita hadis sahabat Ahmad Imam Ahmad wa ghairu lan yani Ahmad. Wa kiran den ucapake apa sakitina. Pira sakitina niku nggih. Napa sakitina ana sakitina? Tak. Pira-pira kang meneng-meneng kabeh sakitina. Pira-pira wong kang meneng kabeh li hadis Zaid ibni Arqam. Kedua hadis sahabat Zaid ibni Arqam. Kuna ana sapa ingsun iku natakallamu. Natakallamu guneman sapa kita fi sholati ing dalam salat. Hatta nazalat sehingga hatta nuzilat sehingga den turnake apa ayat hafidhu ala sholawati itu. Kaumirna mangko den perintah sapa ingsun bisukuti kelawan meneng. Wan wihina den larang sapa ingsun anil kalami saking omongan dunya. Rawa cerita hadis sapa Syekhani Imam Bukhari Muslim. Faedah ini dijaga suruh jaga. Dulu zaman dulu itu sahabat yo ngono, yo salat yo oleh omong karo kancane. Kormamu wae pira. Oh iya sakmene. Aja omong. Ya iki. Akhirnya ditegur oleh Allah, salat tidak boleh berbicara urusan selain salat. Nah, ngono ya. Biyen ngono. Berarti nek kowe ngomong ning jero salat berarti kaya wong zaman jahiliyah. Enggak boleh. Terus disuruh untuk diam gitu. Biyen ngomong-ngomong kamu ngarep ning ndi? Anu kono sebelah kidul. Biyen awal-awal Islam ngono. Wong apa jenenge? Wong salat iji padha omong gitu. Baik itu mongkalaman padha kuwatir sapa sira kabeh min aduwin saking satru. Au sailin utawa banjir au sabun utawa satu gala. Farijalan mongko salat sira kabeh. Halim laku sikil. Jam rajil niku jamae lapat rajin ai masa tan tegese. Hale salat salu padha salat sapa sira kabeh. Au rukbanan utawa halin pira-pira kang nunggang tunggangan. Ini dalil sholat khauf ya. Orang sholat khauf itu boleh ya. Sambil perang, sambil jalan ya. Sambil nunduk ya boleh itu. Aurukban hal pira-pira nunggang tunggangan. Jam'u raqibin niku jama'i lafat raqibin. Jadi Allahu Akbar ambek numbak udah gedebuk alhamdulillah bil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin kan boleh. Itu. At-tahiyat sampai nembak wong boleh. Ini namanya sholat khauf itu. Sami Allah liman hamidah boleh sambil perang. Namanya sholat khauf ya. Sambil jaga-jaga. Sami Allah liman hamidah tiarap boleh. Itu karena sholat khauf itu. Sholat sambil lari boleh. Sholat khauf namanya. Kaya tegese kaifa iku hale kaya apa haifa amkana kale kaya apa kongang sapa wong mustaqbilail kiblati hale pira-pira kang madhep kiblat aghairi taliyani kiblat boleh orang salat khauf salat enggak menghadap kiblat boleh salat khauf salat fardu sami Allah liman hamidah madhep rono ndelok musuhe Allahu akbar madhep rono Allahu Akbar, sujud sambil berdiri ya. Subhana rabbil a'la sambil lari boleh. Namanya salat khauf itu. Au yumi'u tawa isara sapa wong birruku kelawan ruku wa sujudilan sujud. Nah, itu. Jadi boleh. Fa in khiftum farijalan aw rukbun surat khauf namanya. Ini dalilnya surat khauf ini. Surat Al-Baqarah ayat ke-239 itu. Faida amin tumong kana likane musaman sapa sira kabeh minul khaufi saking wedi. Fadzkuru mongko padha elinga sapa sira kabeh Allah ing Allah. Salat tegese padha salat sapa sira kabeh kama alama kaya oleh murang sapa Allah. Kum ing sira kabeh ma ing perkara lam takunu kang ora ana sapa sira kabeh.
iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh ing ma. Tapi ketika sudah aman, ya sudah. Salatnya jangan salat khauf terus ya. Salat khauf itu salat yang saling menjaga ya. Ya, yang jaga itu termasuk sudah salat ya, yang di barisan pertama Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang di barisan kedua jaga. Tengok begini. Ambil bawa senjata. Nah, itu. Ruku yang barisan pertama ruku Allahu Akbar ruku. Yang kedua masih begini. Nah, yang kedua sudah i'tidal, yang kedua ruku. Yang pertama gantian yang jaga. Nah, gini. Nah, nanti kalau yang kedua sudah i'tidal, yang ini langsung sujud. Allahu Akbar. Yang ini masih jaga. Nah, biarkan yang di barisan pertama sujud dulu. Nah, Allah. Nah, yang kedua sudah sujud subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi. Nah, itu sudah berdiri baca rabbighfirli warhamni. Ya, ini yang ini sujud. Yang ini kan duduk di antara dua sujud sambil gini rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, gini. Tapi kalau sudah benar-benar sudah benar-benar campuh perangnya itu ya, sudah bikin kocar-kacir dua barisan ini, sop ini, boleh dia sambil derap, boleh sambil dia ngomong, boleh. Nah, derap ada serangan. Subhanallah azim, boleh itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibat sambil nembak boleh, sambil lari, berlindung di balik pohon. Sami Allahu liman hamidah boleh. Namanya juga sholat khauf itu mengerti. Imamnya ke sana, makmumnya ke sana. Ada yang naik pohon, ada yang sembunyi di bawah batu, boleh, namanya sholat khauf itu begitu. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, itu kalau sudah memang musuhnya sudah dekat itu. Sholatnya tidak lagi dua baris itu. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina boleh. Sambil gitu. Itu namanya sholat khauf itu. Boleh menghadap timur, barat, selatan boleh, namanya sholat khauf itu. Itu kalau dalam keadaan genting. Nah, nanti kalau musuhnya sudah kalah, balik lagi sopnya. Balik lagi ke sopnya. Itu yang tingkah yang sudah sangat tingkat 3 itu. Tingkat 3 yang sudah parah. Tapi kalau musuhnya masih jauh, ya begitu tadi. Ambil gini. Yang sop yang pertama ruku, yang di sini masih begini. Nah, yang di sini sudah i'tidal, sini ruku, belakangnya ruku gitu. Pokoknya dua sop. Yang satu sholat, yang satu jaga. Yang satu sholat, yang satu jaga. Yang depan sholat, yang depan ruku, yang di sini jaga. Yang depan i'tidal, yang belakang ruku. Yang depan sujud, yang sini jaga. Yang depan duduk di antara dua sujud. Terus begitu terus. Nah, itu. Jadi imamnya juga nunggu nanti itu. Nunggu dulu. Oh, imamnya berserta sop yang depan itu. Ketika i'tidal duduk di antara dua sujud, yang di sini jaga. Salat Nabi Muhammad itu namanya salat khauf. Oh, zaman dulu perang begitu. Sambil naik kuda namanya unta, mana serat. Zaman dulu zaman sahabat tapi itu. Lah kalau sudah aman ya salat seperti biasa. Qabla ta'limihi ing dalam sadurunge oleh meruhake sapa Allah. Min faraidah saking pira-pira fardune salat. Wa huquqi lan pira-pira hake salat. Nah, kayak salat umpamanya kemarin itu ada apa itu namanya di Papua itu KKB ya. Kelompok kriminal bersenjata. Itu boleh. Umpamanya tentara sholat di musola, ya, khawatir nanti ada snipernya KKB ini boleh. Sambil sholat sambil jaga-jaga boleh itu. Namanya ajar musuh itu. Qabla ta'limihi ing dalam sadurunge oleh merohake Allah min faraidiya sing pira-pira fardune sholat wa huquqiha. Kalau di YouTube itu ada itu yang dari sholat khauf dari Malaysia itu bagus. Prakteknya bagus. Wa huquqiha lan pira-pira hake sholat. Wal kafu tawi kafiku bimakna misli. Kelawan maknani lafat misli. Wa mau taimaiku masdariyatun bangsa masdar. Au mausulatun utawa ma mausul. Waladina utai wong akeh utawa fauna kang mati sapa waladina mingkum sangi sira kabeh
Wa yadharuna lan ninggal sapa ladina azwajan ing pira-pira bojo wadone. Fal yusu mongko wasiat sapa sira kabeh. Wasiatan kelawan wasiat. Wa fikiratin ing dalem wacan suwiji birafi kelawan den waca rafa ay alaihim ing atase wajib ing atase alladina yazwaji maring pira-pira bojone alladina wa yu'tu lan padha awe sapa alladina guna ing azwajihim mataan ing bebungah ay ma tegese perkara ya tamatta'na kang padha bebungah sapa azwajihim di kelawan maminan nafaqati sangking nafaqoi wal kiswati lan sandangani ila tamamil khawli maring sempurnani setahun min waqtim sangking matini walladina al wajib kang wajib alaihin ing atase azwajihim apa tarabbusu ngenti-ngenti khaul wa ira ikhrajin khali oratin to'ake kalau niku dadi hal ai ghairu mikhrajatin tegese ora pira-pira wadon kang den to'ake min maskanihim saing pira-pira omahe azwajihim fa in qarajna mongko lamun metu sapa azwajihim bi angfusina kelawan pira-pira wadi yang fusin fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh ya aulia il mayyitihi pira-pira waline mayit bima ing dalam perkara fa'alna kang nglakoni sapa azwajim fi anfusina ing dalam pira-pira awake azwajim mima'rufin nyatane sange penggawe bagus sarane ing dalam cara sarae kata zayuni kaya nganggo pepaes wa tarkil ihdadi lan ninggal ngusut wa qad nafaqati lan medhot nafkah anha saking azwajihim wallahu ta'ala gusyallah iku azizun dat kang menang fi mulki ing dalam keratone Allah hakimun turadat kang wicaksana wisun ing dalam gegaweane Allah wal wasiyatu ta wasiyati al madhkuratu kang den tutur iku mansukhatun den salini hukumi fi ayatil mirati kelawan ayate aweh waris wa tarabusul hauli utawi ngenti-ngenti setahun iku bi ayatin kelawan den salini ayat arba'ata asyurin ing dalam lafaz arba'ata asyurin wa asron lan punjur 10 dina asabiqati kang wis dingin al mutaakhirati kang akhir bitanazulihi ing dalam temurune wasukna utai manggunake omah zauja iku sabitatun tetep laha kaduwene zauja inda Syafi'i mung Imam Syafi'i rahimah muga-muga melasiwi ing Syafi'i sapa Allah subhanahu la orang yang suaminya meninggal itu orang yang suaminya meninggal itu dia harus punya surat wasiat ya. Umpamanya ada seorang perempuan ya dinikahi oleh orang kaya ya umpamanya ini ada seorang perempuan namanya Siti umpamanya ya itu dinikahi sama Pak Fulan itu. Ini seorang duda kaya ya. Punya harta yang berlimpah ya. Terus menikah. Baru menikah ya. Baru menikah umpamanya 6 bulan tiba-tiba bapak yang kaya ini meninggal. Otomatis dia kan duda kaya punya anak-anak kandung asli ya. Ya istrinya ini perempuan ya mungkin masih muda gitulah. Ya pokoknya. Dia meninggal, otomatis kan ini nanti anak-anaknya ya namanya ya semoga namanya pernikahan itu antara anak-anak kandungnya yang Pak Duda ini dengan ibu tirinya baik gitu. Tapi kadang ada yang jahat gitu. Ayahnya kandung meninggal langsung ibu tirinya diusir gitu. Udah Bu, bapak udah meninggal, kamu tuh pergi sana.
Kamu nggak berhak rumah ini rumah saya dengan ibu saya. Nah itu, kamu meninggal, ya nggak boleh gitu. Makanya seorang yang akan meninggal harus punya wasiat. Tolong kalau nanti saya sudah meninggal, ibu tiri kamu jangan kamu usir dari rumah ini. Harta yang kutinggalkan tolong sebagian kasihkan dia. Untuk memberi makan dia selama setahun minimal gitu. Kalau bisa ya selama-lamanya. Ini kalau sampai anak-anak tirinya nanti mengusir ibunya ini atau istrinya, ayahnya yang sudah meninggal ini dosa itu. Karena bahkan dia di Quran saja dia punya jatah ya. Minimal setahun ya. Minimal setahun atau dalam ayat nasih mansuh tentang janda yang ditinggal wafat suaminya minimal 4 bulan 10 hari. Itu dia masih punya hak bertempat tinggal di rumah suaminya. Ya. Gak oleh ngono ya. Umpamane ngono. Jadi tidak boleh mengusir istrinya itu. Dia masih punya hak bertempat tinggal di situ selama 1 tahun suami. Jangan sampai langsung diusir. Ini mumpung bapak sudah nggak ada, kita usir ibu tiri kita. Ibunya diusir. Padahal ibu tirinya baik. Tidak semua ibu tiri itu jahat. Ada yang baik, cuma anaknya yang jahat. Itu. Akhirnya diusir. Ya, tidak boleh, dosa itu. Nah itu. Kalau sudah 1 tahun ya boleh, terserah dia. Walil mutolakolan, dia harus dikasih harta ya. Walil mutolakolan kedua ini wadon kang den talak mata utawi tebusan. Yuk toina kang den wai sapa mutolakot bil ma'rufi kelawan bagus biqadril imkani kelawan kira-kirani kongangi zawat hakon kelawan hak nusibatin nasobake apa lafat hakon bifi'li kelawan fi'li hakon al-muqaddari kang den kira-kiraake. Al-muttaqina ing atase pira-pira wong kang wedi Allah ing Allah Ta'ala karara baleni sapa Allahu ing lafat mutallaqat liwalima delawan merohake ya umat delawan nyumrambahaki apa lafat mutallaqat ayat mutallaqat amma al-mamsusata ing wadon kang den jima aidon kelawan maneh idkrona alayatu tayata sabiqatu kang mesti niku fi ghairi dalam liyane mamsusah hadalika kaya mengkono-mono bertelake. Begitu juga dengan istri yang diceraikan ya. Istri yang diceraikan bukan karena meninggal ya. Ya suami yang menceraikan itu atau mantannya itu masih punya hak selama 3 sucian ya. 3 sucian untuk memberi nafkah. Jadi kalau bercerai karena bukan karena kematian ya itu jadi janda karena memang dia ditalak ya. Dia masih punya jatah ya. Masih punya jatah 3 bulan tinggal di rumahnya suaminya. Atau tinggal di rumah lain tapi harus dinafkahi ya. Dinafkahi papan sandang pangannya selama 3 sucian. Kalau sudah selesai ya terserah dia mau nikah dengan orang lain atau mau rujuk, itu urusan dia. Kadzalika kaya ngono martelake kama yubayinu kaya martelake sapa Allah lakum maring sira kabeh ma ing perkara dzikira kang den tutur apa ma yubayinu tegese martelake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh ayat ing pira-pira ayat kang nuduhake wujude Allah. Nuduhake wujude Allah la'alakum menawa sira kabeh iku takiluna padha mikir-mikir sapa sira kabeh. Padha mikir-mikir sapa sira kabeh. Tata dabaruna tegese padha angen-angen sapa sira kabeh. Ana talam ora padha weruh sapa sira kabeh istifham mutajibin iku istiban gawakake. Wa taswikin lan bresehake ilastima imamaring amrih ngrungokake bareng badha ing dalam sawise alam tara ayan tahi tegese durung tumeka apa ilmuka
kaworo sira. Ilal ladina maring wake kharaju kang padha metu sapa ladina min diyarim sangi pira-pira omahe alladina wa mukhalu utawi alladina kharaju iku ulufun pira-pira ewu arbaatun iku rupane papat au samaniatun au asyaratun utawa au samaniatun utawa 8.000 au asyaratun utawa 10.000 au salasuna utawa 30.000 aw arba'una utawa 40.000 aw sab'una utawa 70.000 apane alfan ebune hadarul mauti krana wedi mati maf'ulu lahu iku maf'ula mukhali utawi alladzina kharaju iku kaumun kaum Bani Israil sanging kaum Bani Israil wa qa'atu mibu apa ta'unu Roro taun niku nek cara sakniki ya corona niku. Biladi ming dalem pira-pira negara ni Bani Israil. Faqala mongko dawuh lahu maring alladzina kharaju sapa Allah Gusti Allah mutu mati sapa sira kabeh. Famatu mongko mati sapa alladzina kharaju Suma ahya mongko nuling uripake sapa Allahum ing alladzina kharaju ba'da tamaniyati ayamin ing dalam sawuse 8 pirang-pirang dina pirang-pirang dina awak sara utawa luwe akeh biduai nabiyihim kelawan dungane nabine alladzina Hizkil rupane Nabi Hizkil. Kalau orang barat mengatakan Hizkil, Nabi Hizkil. Bikasril mumalati kelawan kasroi hak kang den suwungake titik wal qafilan qaf wa sukuniz zalan sukuniz za fa asyu mongko padha urip sapa alladzina dahrun ing dalem mangsa setahun alaihim ko tetep ing atase alladzina kharaju asarul mauti utawi labete mati la yalbisuna orang nganggu sapa alladzina kharaju sauban ing pakaian ila ada kejaba kaum ad kal kafni kaya ules wastamarrat lan tetep apa labete bacine mati ngoten niku ya Allah wastamarrat tetep apa labete bacine mati fi asbatim ing dalam pira-pira turune alladzina kharaju innallaha sunna Allah iku ladu fadlin kang duweni kautaman ala nasi ing atase menungso wa min ulan iku setengah saking fadlu ala nas ikhyaul ula utai nguripake mengkono alladzina kharaju min diyarihim walakin lan tetapine walakin aksarna nantamin luwe akeh manusa mukali utawi aksarun nasi kual kufaru biro kafir la yaskuruna ora padha syukur sapa nas wal qasdu utawi sejane mendikri khabari oleh saking nuturake ceritane mengkono alladzina kharaju min diyarihim di kota staji'u ngendelake tastajiul ngendelake pira-pira wong mukmin alal qitali ing atase perang wali dali kalan krana mengkono tastajiul mukminin ada atofa ngatofake sapa Allah alaihi ing atase lafat walakinna wa qatilun padha perangan sapa sira kabeh fisabilillah ing dalem bilani agama Allah ta karana bilani agama Allah aili dini karana ngluhurake agama Allah wala mulan padha weruh sapa sira kabeh anallah ing setuhune Allah iku sami ondat kang midanget ya kualikum maning pira-pira ucapan sira kabeh alimun turdat kang ngudanini bi ahwalikum kelawan pira-pira tingkah sira kabeh famujazikum mongko utawi zat kang males ing sira kabeh. Jadi dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang nabi namanya Nabi Hizkil ya, Nabi Hizkil. Kalau orang Israel mengatakan Nabi Hizkel itu
makamnya ada di Israel, Nabi Hezkel itu. Itu nabi yang dianggap orang-orang yang sangat berjasa. Karena apa? Karena pada waktu dulu orang Bani Israel pernah terkena wabah ya pagebluk gitu loh. Orang-orang siang-siang masih ketawa-ketawa, sore udah mati. Pagi-pagi masih ketawa-ketawa, siangnya udah mati. Kena kayak sekarang corona lah gitu loh, seperti corona gitu. Akhirnya mereka pada meninggal. Di sini diriwayatkan ulufun, ribuan ya. 4.000, ada yang meriwayatkan sampai 8.000, ada yang meriwayatkan sampai 10.000, 30.000, bahkan sampai ada yang meriwayatkan sampai 70.000 orang Israel meninggal. Akhirnya mereka, namanya orang Israel kan orang yang merasa diutamakan Allah, minta kepada nabinya, Nabi Hezkel, Nabi, kalau orang Barat mengatakan Nabi Hezkel itu ada makamnya itu. Walaupun tidak termasuk 25 nabi, tapi ini termasuk nabi yang diakui umat Islam itu. Yang kita harus beriman kepada Allah. Nabi Hezkel disuruh doa, kamu Nabi Hezkel, kamu kan nabinya Allah. Tolong ini orang yang sudah mati ini semoga bisa hidup lagi. Loh, orang udah mati bukannya ikhlas malah suruh hidupin. Ya karena ini nabi, ya dikabulkan Allah. Nabi Hezkel akhirnya berdoa. Ya Allah, orang-orang sudah mati hidupkan lagi. Mereka hidup. Ya Allah, namanya udah mati. Ada yang udah mati 3 hari, udah mati seminggu. Kan udah busuk, ya enggak? Maka di dalam tafsir diriwayatkan mereka ada yang hidup tapi tetap busuk. Ya Allah, karena udah mati. Ya mungkin namanya udah mati kan, udah belatung apa kan udah makan tubuhnya. Ya Allah, ini. Maka mereka hidup bertahun-tahun sambil bau-bau busuk kematian itu. Ya Allah. Seharusnya kalau udah mati kan ikhlas. Ya itu. Udah mati ya biar dia diambil oleh Allah SWT. Udah mati dimintakan Nabi Hezkel doa, ya Allah, hidupkan orang-orang yang mati terkena wabah ini, dihidupkan oleh Allah. Mati ada asaril maut, ada yang sudah matanya ada belatungnya ya. Ada yang tenggorokannya udah ada belatungnya dan berbau busuk. Ya namanya udah busuk 2 hari 3 hari, namanya Bani Israel. Orang yang suka ngeyel. Orang yang kadang-kadang gak sabar menerima takdir Allah. Memaksa nabinya Nabi Hezkel untuk menghidupkan orang yang terkena wabah. Nah, semoga negara Indonesia ini dibebaskan ya dari wabah pandemi COVID-19 ya. Allah, kita harus selalu berdoa kepada Allah ya. Ya ini orang-orang Bani Israel, orang 70.000 mati semua suruh hidupin. Ada yang udah mati seminggu, ada yang mati sebulan suruh hidupin. Ya udah hancur lah. Ada yang kupingnya udah nggak ada. Bau busuknya mereka hidup selama dahar bertahun, 1 tahun itu. Namanya orang Bani Israel. Orang yang suka apa? Suka ngeyel. Man utawi sapa sapane wong iku dzalladzi wong nang dzalladzi utawi sapa sapane wong yukridu kang ngutangake sapa alladzi Allah ing Allah bi infaqi mali kelawan bondone alladzi fisabilillah krana belani agamane Allah qardun kelawan utang hasanan kang bagus biayun fika kelawan arep yen sedekah sapa alladzi ing maluhu lillahi karena Allah azza wa jalla antayyibi qalbin saking lilane ati Paido iku mongko bakal nikalake sapa Allahu ing qardon wa fi qiraatin ing dalam macan suci wa yudha'ifu tawi lapat wa yudha'ifu bitasdid kelawan din wa tasdid qardon kelawan utangan hasanan kang bagus ngoten iki lahu maring man adaban kelawan tiklan kasiratan kang akeh min asrin awit saking 10 ila aksara maring luwe akeh min sab'atin saking 700 kama keterangan saya kang bakal teko apa mah. Jadi orang yang bersedekah itu umpamanya Hasan ini, lihat Hasan.
Hasan punya uang 10.000, ya. Yang 1.000 disedekahkan orang lain, umpamanya ini Sigit jadi kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Sigit. Waalaikumsalam Kang Hasan. Sampean sakniku usaha nopo? Wah, saya sekarang punya 100 bengkel. Wah, di Ternate punya 20, di Palembang punya 30, di Jakarta punya banyak. Ini saya mau sedekah 1.000. Ya 1 juta lah, umpamanya dia punya uang 10 juta, sedekah ke Kiai Sigit umpamanya 1 juta. Akhirnya Kiai Sigit dibelikan kitab, diberikan santri-santrinya. Ya Allah, ya. Santri yang dikasih kitab tuh senang nggak? Senang apa nggak? Senang. Kiai Sigitnya juga senang, santrinya juga senang. Akhirnya uang 1 juta, kamu yang ngasih bahagia nggak, Hasan? Bahagia nggak? Uang 1 juta bisa membuat bahagia Hasan dan Kiai Sigit dan santri-santrinya, iya nggak? Yang 9 juta, dia bisa bahagiakan siapa? Yang bahagia? Yang punya Hasan aja. Dia cuma diem yang 9 juta. Yang 1 juta bisa membahagiakan Hasan, Sigit dan santri-santrinya. Berarti itu uang yang berguna itu yang mana? Yang 1 juta apa yang 9 juta? Yang 1, pinter kamu Hasan. Itu sedekah itu begitu. Ternyata 1 uang bisa membahagiakan ini dengan murid-murid. Yang 9 juta diam aja di dalam dompet. Ya Allah. Makanya sedekah itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Upamanya ini 10.000 aja, nggak usah 10 juta. Ini siapa ini? Nizam ya, punya uang 10.000, dikasihkan Hasan. Hasan punya santri 500. Ya enggak? Hasan terus kemudian beli es apa jenenge? Es yang apa itu namanya, ada ikatannya itu lah, es apa namanya? Es apa? Es dingin. Maksudnya yang itu loh, apa namanya, es yang ini loh. Ya, harganya 1.000 itu loh, es apa namanya? Kiko. Ya pokoknya es teh lah, dibelikan es teh. Akhirnya dia hausnya hilang, ya toh? Hausnya hilang. Setelah hausnya hilang dia segar, ya toh? Mengajar santrinya 500. Uang 1.000 bisa membahagiakan Sigit dan santrinya 5, karena dia bisa mengajar santrinya. Kalau diajar bahagia enggak? Bahagia. Yang 9.000 diam di dalam Berarti hakikatnya uangnya itu yang mana yang berguna? Yang 1.000 apa yang 9.000? Ya? Yang 1.000 apa 9.000? Yang 1.000 bisa membahagiakan 1 orang dan 500 orang. Yang 9.000 diam di dalam dompet. Itu pertama, dilipat gandakan kebahagiaan di dunia. Maka orang sedekah itu tidak ada ceritanya dia itu hartanya hilang, enggak ada. Gitu. Makanya dulu namanya Mbah Sunan Muria, ya, itu Mbah Sunan Muria itu selalu wasiat kepada anaknya dan santri-santrinya. Anak-anakku semuanya, santri-santriku, rumahmu itu ya pagarilah dengan mangkok. Pagarilah rumah kalian semua itu dengan mangkok. Itu apa? Wasiatnya Mbah Sunan apa? Mbah Sunan Muria. Itu di Jawa Tengah sana, di Gunung Muria, Colo. Itu waktu masih hidup wasiat kepada, loh, rumah kok dipagari mangkok? Apa enggak hancur kalau ketendang sapi? Enggak, maksudnya bukan begitu. Tiap hari rumah kamu itu ya toh dijaga dengan sedekah. Walaupun hanya dengan semangkok sayur, kasihkan tetangganya, ya enggak? Walaupun dengan semangkok bubur, kasihkan tetangganya. Jadi pagarilah rumahmu dengan mangkok. Suka memberi tetangga kanan kiri. Kalau kamu ini orangnya dermawan, itu hartamu jadi aman, rumahmu jadi, walaupun kamu nggak usah beli CCTV, ya toh, nggak usah beli satpam, rumah kamu aman nggak kalau tetanggamu baik sama kamu? Pasti dijaga. Tapi kalau kamu pelit sama tetanggamu, ya toh,
Pasti kalau ada maling kamu di apa namanya dibiarkan. Nah, itu. Ya, berdin nih. Oh ya mau nih. Masih dijogo ya, dijogo ya. Dijagakan kalau ada maling apa pasti dijagain rumah kamu kalau kamu pergi. Nah makanya orang yang ahli sedekah itu dijaga hartanya oleh Allah, dijaga kesehatannya oleh Allah, dan dilipat gandakan mulai dari 1 sampai 700. Jadi kalau kamu sedekah 1000, itu sebenarnya hartamu yang kekal akan menjadi 700. Berarti menjadi 701. Ya Allah, itu hartanya orang yang bersedekah akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala iku ya gebitu ngerupekake sapa Allah, ayum siku tegese ngekar sapa Allah. Arizqa ing rizqa aman sange wong ya sau kang ngersakake sapa Allah ibtilaan karena nyoba. Wayab sutulan jembarake sapa Allah. Makanya ya dulu itu Abah itu pernah diundang orang sukses di Jakarta itu. Itu disuruh ngawal uang 2 truk gitu. Uang 2 truk. Uangnya itu 1000 zaman dulu ya, uang koin-koin gitu. Dulu kan ada uang 1000 yang gambar apa itu? Gambar sawit itu. Nah, itu. Disuruh ngawal uang 2 truk. Itu terbuat dari sawit gitu. Uangnya itu, maksudnya uangnya itu gambar yang 1000 itu loh. Buat supermarketnya untuk kembalian-kembalian. Dia manggil kiai. Dia lebih percaya kiai karena dekat dengan Allah dan biar berkah uangnya katanya begitu. Ternyata apa kunci saya tanya, kenapa Pak Samono bisa sukses? Kuncinya satu Pak, saya selalu bersedekah dengan anak-anak yatim. Dengan fakir-fakir saya dirikan pondok. Saya santuni santri-santri itu. Jadi sekaya. Kaya raya. Itu. Dan itu suka ngadopsi anak-anak dari negara-negara konflik kayak Afghanistan, itu Irak gitu. Dari Afrika itu begini. Yang ditolong oleh Allah. Wa yabsulan jebarake sapa wa wasiu tegese jebarake sapa Allah liman maring wong ya sawe kang ngersa sapa Allah imtihanan karena nyoba nikmat. Wa ilaihi lan maring Allah turja'una den baliake sapa sira kabeh fil akhirati dalam akhirat bil ba'si kelawan tangi sanging kubur. Payu jazi mongko males sapa Allah kum sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Al-Fatihah. Jadi orang sedekah itu bukan semakin miskin, semakin kaya itu. Kamu buktikan nanti kalau kamu sudah mulai usaha ahli sedekah. Nah, kalau zakat kan 1 tahun 1 kali kalau kamu pedagang gitu. Yang penting sudah sampai nisab 80 gram emas. Itu. Nah, kalau modalnya, hartanya, totalnya semuanya itu di luar properti rumah, mobil bukan itu tidak dizakati. Tapi yang penting harta dagangan itu. Nanti kalau kamu setiap hari sedekah insya Allah tokomu semakin laris, amin. Sawahmu semakin subur gitu. Tanduran-tanduran semakin berkah itu. Kalau orang ahli banyak sedekah. Al-Fatihah.